Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya agak sedikit kasar mungkin ngomongnya atau keras. Dan untuk yang nggak mendengar, yang kurang mendengarkan bisa gunakan headset atau handphone atau handsfree atau apapun itu ya. Kali ini saya mau membahas tentang masalah takdir. Banyak di antara kita ini yang bilang takdir gua jelek segala macam, takdir gua salah segala macam. Termasuk saya sendiri pribadi kemarin begitu. Dan saya juga jelasin di sini bahwa Pelangi Biru itu nggak pernah membaca buku lalu menyampaikan, tapi berdasarkan dari pengalaman pribadi atau dari orang lain yang cerita, lalu kita coba pecahkan masalahnya atau ngebantu kayak gitu kurang lebih. Jadi begini masalah takdir. Sebenarnya takdir itu sudah sesuai dengan persetujuan kita. Pertama, awal mulanya sebelum kita diturunkan ke alam dunia ini, Tuhan itu sudah bertanya, atau pokoknya udah ada yang bertanya 71 kali, sanggup nggak kita? Kita berkata sanggup. Kayak begitu ya. Pertama di situ. Jadi banyak yang menyalahkan takdir ini nggak adil segala macam. Nggak. Itu yang pertama, satu. Yang kedua, takdir itu mempunyai pilihan. Kayak gitu. Pilihan gimana? Contohnya kayak saya nih ya. Tapi ini balik lagi sih, selain kayak pilihan tuh nanti kayak sesuatu hal takdir yang memang harus kita jalani biar kita paham. Contohnya kayak saya lah ya. Tahun 2015 itu saya punya dua pilihan. Saya milih orang lain untuk jadi istri saya, atau saya memilih adik saya biar dia bisa sampai kuliahnya atau sekolahnya selesai gitulah ya. Kayak begitu. Nah, sebelum ini saya melihat dulu, sebenarnya saya yang salah sih. Saya tuh berniat untuk membelokkan takdir itu. Jadi saya yang handle di depannya. Jadi saya memilih itu adik saya ya, karena kan masih keluarga segala macem. Kayak begitu, ternyata yang saya lihat itu sesuatu hal yang gak baik. Nah, sekarang kebetulan itu udah berjalan cukup lama. Nah, adik saya alhamdulillah sudah selesai kuliahnya segala macam. Nah, sekarang muncul permasalahan tuh adalah yang saya lihat di adik saya itu akan terjadi lagi kayak begitu. Dan orang yang pernah saya inginkan untuk nikahin itu kembali lagi gitu, tapi sekarang posisinya lah udah jauh lagi kayak gitulah, pokoknya begitulah kayak gitu. Nah, di sini jadi saya mau menjelaskan takdir itu ada pilihan, dan itu balik lagi ke kita. Dan di sini saya juga pernah kemarin saya, maaf ya kalau terbata-bata ini, soalnya saya maksain banget buat bikin video padahal benar lagi kusut. Jadi kemarin ini saya ada ngobrol sama teman, dia yang bisa baca garis tangan. Itu jaminan, karena sebelum saya sakit stroke dia udah bilangin kalau saya ini akan sakit keras, cuman dia nggak mau terbuka. Dia cuma bilang suruh jaga kesehatan segala macam bla bla bla. Tapi saya bandel, 6 bulan kemudian saya sakit stroke mini kalau bahasa orang kayak begitu. Habis itu seharusnya itu saya sakitnya ini selesai itu tahun ini akhir, kalau menurut dia ya, dari garis tangan yang dia baca. Nah, balik lagi nih yang tadi, takdir itu pilihan, karena kita memilih. Kayak tadi saya memilih kayak begitu. Saya berbicara dengan dia, ternyata takdir itu pilihan, pasti kita akan dikasih pilihan. Terus habis itu yang sudah terlewatkan itu, yang memang seharusnya kita alami, kita jalani, itu nanti akan datang lagi di depan, di kemudian hari akan datang lagi, dan itu akan berlaku gitu kepada siapapun. Saya pikir ini berlaku nih hanya untuk orang-orang yang berkelebihan atau mempunyai pikiran yang lebih insting yang lebih kuat kayak begitu. Nah, ini ada lagi contohnya, satu lagi, itu contoh dari saya yang ibaratnya itu takdir itu ya seperti itu, keputusan saya pribadi kayak begitu.
Dan kalau saya sendiri kan karena saya bisa melihat, bukan sombong ya, bisa melihat, bisa menafsirkan, jadi saya mengambil keputusan itu. Tapi balik lagi, takdir orang yang saya rubah itu atau belokkan itu akan ketemu lagi. Nah, kemarin ini ketemu lagi dengan orang, jadi saya peduli dengan dia. Jadi kemarin itu dia dalam problem. Sebenarnya nih anak ini saya juga nggak ngerti antara dia bisa atau enggak. Dia tuh kayak punya pandangan bahwa dia tuh bakal hancur ya, kayak gitu. Ekonomi dia sekarang sangat baik. Per bulannya itu udah sampai 30 juta income-nya. Belum itu di luar kerjaan dia. Kerjaan dia itu sebulan itu bisa menghasilkan 2 digit juga, cuman saya nggak jelas. Kayak gitu ya, pokoknya posisinya lagi di atas angin. Kayak gitu. Nah, ketika saya suruh fotoin tangannya, niatnya sih tadi nggak untuk melihat sesuatu yang crash parah itu, tapi untuk melihat ada apa di orang ini gitu. Kenapa setiap apa yang dia pengen itu pasti dapet, kayak gitu. Ternyata di garis tangannya itu menunjukkan ini anak jika pengen sesuatu hal pasti dapet apapun itu, kata takdirnya, apa, garis tangannya ngomong kayak gitu ya kan. Terus nggak sengaja temen melihat ada sesuatu hal yang crash, masalah di ekonominya itu gitu loh. Jadi sekarang tuh ekonominya lagi tinggi banget, nanti tiba-tiba akan jatuh brak begitu kan. Nah, di sini kehadiran saya sama teman saya itu mengingatkan, karena bisa dibilang sesuatu hal yang sangat buruk itu akan terjadi dengan dia, kayak gitu kan. Jadi ekonominya tuh di garis tangannya tuh tinggi, tiba-tiba tuh jatuh dalam, terus habis itu flat, di bawah itu flat, habis itu ntar naik lagi pelan-pelan. Nah, di sini jadi teman saya itu bilang, bukan teman sih, kita mengingatkan dia seharusnya di saat sekarang ini dia out gitu loh. Dia tinggalkan semuanya begitu, karena yang dia jaga sekarang ini termasuk keluarga dia itu yang akan menghancurkan dia. Jadi dia ini seharusnya out sekarang, dia out sekarang, mempunyai dana dan memulai lagi kehidupan yang baru dari nol gitu. Tapi dia nggak mau, dia tetap bertahan dengan keluarganya ini segala macem, padahal dia dibuat kayak sapi perah, sangat parah dah pokoknya begitu, nggak dihargain bla 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 begitulah pokoknya. Tapi dia nggak mau, dia bertahan dan dia memilih untuk stay. Padahal kalau dia out segala macem, dia bisa memulainya dari nol, tapi lebih baik daripada dia stay di keluarganya. Itu akan membuat dia crash sangat dalam kayak gitu. Dan untuk bangunnya itu tuh lebih parah, seharusnya dia out dari sekarang. Nah, di sini dia berarti udah memilih kan ya, udah kita ingatkan loh berkali-kali, apalagi gue ingatkan berkali-kali, tetapi dia tetap mau stay. Alasannya gue menjalankan takdir gue, dia begitu. Padahal dia orang yang mempunyai kemampuan khusus. Sebelum ini terjadi ini, tahun kemarin tuh dia udah punya feeling, udah ada penglihatan kayak gitu. Dan ini anak jago kok gitu loh, jago sembunyiin rahasia, jago sembunyiin dia siapa segala macem, dia bisa melihat segala macam, jago. Baru ketahuan tuh kemarin ketika saya harus obrak-abrik semuanya kayak begitu. Jadi di sini saya mau menegaskan takdir itu pilihan ya, nggak ada yang namanya takdir itu udah blok begitu, nggak ada ya. Jadi takdir itu pilihan. Jadi kayak bercabang gini lah, contohnya kayak jodoh aja ya. Makanya kan ada peribahasa, kalau jodoh nggak akan kemana. Nih taruh gini nih jodoh nih ya, 3 nih ya, lihat tangan gue bengkok gini sih, 3 nih ya kan. Misalkan A B C, nah si A datang, si B datang, si C datang, kita mengambil si B dulu nih, blok ya kan, black. Berarti kan sisa 2 nih. Terus habis itu lama-lama si B hilang kan, ntar muncul nih si D, itu pasti muncul. Nah, tapi si A sama si C ini akan tetap ada, itu akan ketemu lagi di ke depan. Nah, di antara si A atau si C ini memang jodoh kita gitu loh. Sampai nanti pada saatnya memang semua udah tereliminasi, tinggal si A. Maka si A itulah yang akan menemani kita
kayak begitu contohnya. Ada juga memang dari semua ketiga ini bukan jodohnya, ada juga, cuman yang bisa ditarik keras banget itu obrolan semalam tuh seperti itu. Sama halnya kayak kematian. Pernah nonton Final Destination kan, yang dimana dia coba menghindari kematian, misalkan seharusnya mati dibunuh, tapi dia menghindari, bisa ngebacanya segala macem, akhirnya dia bisa menghindari untuk hari itu mati. Tapi kan di hari selanjutnya kematian yang dengan cara lain itu udah menanti dia, udah nungguin kayak gitu. Dia bisa hindarin lagi, besoknya kan ketemu lagi gitu loh. Jadi itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindari, cuman kita bisa memilih kayak begitu. Itu sih yang saya mau bahas tentang takdir ini. Jadi termasuk saya pribadi itu, saya sempet ya nyalahin takdir itu nggak adil. Kenapa saya bilang nggak adil? Pernah saya bahas di sini di channel ini, manusia itu mempunyai ujian. Tiap-tiap masing-masing manusia itu punya ujian. Ujian manusia itu sebenarnya simpel kok. 1, keluarga. 2, keuangan. 3 adalah lawan jenis. Jika misalkan ujiannya adalah keluarganya, dia dilahirkan dalam keluarga yang berantakan, biasanya itu rezekinya baik, terus berhubungan dengan lawan jenisnya baik, kayak gitu. Atau misalkan dia keluarganya baik tapi rezekinya buruk, tapi dia dengan lawan jenisnya baik, kayak gitu. Itu salah satu biasanya. Cuman kalau ada manusia yang mempunyai kelebihan atau insting yang lebih, biasanya ujiannya 2. Misalkan keluarganya nggak baik, ekonominya nggak baik, tapi dia sudah menikah nih, udah punya pasangan, jodohnya sudah bertemu, kayak begitu kan. Itu rata-rata loh yang mempunyai kemampuan lebih khusus apapun itu, terus kalian mempunyai insting lebih, feeling lebih, kayak begitu. Nah di sini yang saya nggak terima nih, saya sendiri, bukannya apa-apa, saya ini ketiga-tiganya dicoba, keluarga, rezeki, dan lawan jenis, kayak begitu. Nggak ada yang dicoba ketiga gini, nggak ada. Karena di situ tertulis Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, kayak begitu. Jadi kalau ketiganya diuji, udahlah gue jangan ngomong, pokoknya gue lagi error kayak gitu. Jadi pokoknya salah satu atau salah 2. Mungkin kalau kalian yang nonton channel ini, jika kalian salah satu salah 2, berarti kalian mempunyai kemampuan atau kelebihan khusus. Ya, gue nggak tahu kelebihan khususnya atau kemampuan khususnya apa. Mungkin kalian lebih pintar, insting kalian lebih bagus, feeling kalian lebih bagus, kalian bisa menebak kejadian ke depan kayak gimana. Misalkan lagi bawa motor, tiba-tiba punya feeling, wah di sini nanti ada kecelakaan nih, wah di sini ada ini nih. Nah itu seperti itu biasanya. Kalau manusia normal biasanya cuma 1, kayak begitu. Itu yang pernah saya pelajarin dan saya sedang jalanin juga, kayak gitu. Itu sih takdir yang saya mau sampaikan. Jadi gak bisa juga kita nyalahin Tuhan. Kalau misalkan kita dilahirkan dalam lingkungan ini segala macam, lah itu memang udah perjanjian kok. Sebelum kita diturunkan ke bumi ini, kita tuh udah berjanji, kita kuat, kita mampu, begitu. Bukan karena Tuhan tuh jahat ngelahirin gue di keluarga miskin, ya kan, Tuhan tuh jahat ngelahirin gue di keluarga kaya tapi berantakan. Nggak gitu. Itu memang udah perjanjian kita sanggup, jadi mau nggak mau ya kita jalani, kayak begitu. Itu aja kali ya. Sebenarnya gue mau panjang lebar, cuman tiba-tiba ngeblank seperti biasa. Di sini nggak ada pakai skrip, pakai naskah atau pakai apapun, semua tuh udah ada di kepala gue, kayak gitu. Oke, makasih ya untuk udah ngeliat channel ini. Kayaknya udah itu aja kali, ntar gue pikir dulu ya, takdir ya. Kalau ada nanti gue sambung part 2 nya aja. Oke, makasih udah ngeliat channel ini, sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.